Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali anak-anak kelas 7. Pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas materi tentang sejarah dari TIK yang merupakan materi lanjutan dari pertemuan kita yang pertama atau di minggu yang kemarin. Nah, pada pembahasan sejarah TIK kali ini, kita kemarin sudah membahas tentang perjalanan sejarah teknologi atau perjalanan sejarah informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh manusia-manusia prasejarah, yaitu pada zaman sebelum modern. Nah, pada kesempatan kali ini, di lanjutan materi sejarah TIK ini yang berada di bab 2 ini, kita akan membahas tentang perkembangan sejarah di masa modern sampai sekarang. Nah, pada pembahasan kali ini Bapak akan lebih memfokuskan materi pembelajaran tentang perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Ya, seperti kita tahu, di era sekarang ini tidak ada semua pun yang lepas dari yang namanya komputer. Jadi, mulai sekarang kalian harus lebih familiar dengan yang namanya perkembangan komputer. Ya, nanti pada akhirnya di pembelajaran ini kalian harus sudah bisa mengoperasikan perangkat komputer. Baik anak-anak, pembahasannya kita akan dimulai di slide kita berikutnya. Silakan, selamat menyaksikan. Bab 2, Sejarah Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sejarah TIK meliputi sejarah perkembangan komunikasi dan perkembangan komputer. Perkembangan komunikasi meliputi sejarah komunikasi zaman prasejarah, sejarah telegraf, telepon, radio, dan televisi. Sejarah perkembangan komputer dimulai dengan ditemukannya abakus. Perkembangan kalkulator. 5.000 tahun yang lalu ditemukan abakus. Lalu pada tahun 1642 ditemukan kalkulator roda numerik oleh Blaise Pascal. Kalkulator ini mampu melakukan penjumlahan sampai 8 digit. Selanjutnya pada tahun 1694 ditemukan kalkulator oleh Gottfried Wilhelm von Leibniz. Kalkulator ini mampu melakukan penjumlahan dan perkalian. Selanjutnya pada tahun 1820 ditemukan kalkulator mekanik. Kalkulator ini sering disebut arithmeter. Perkembangan komputer. Tahun 1822, Charles Babbage menemukan mesin yang mampu melakukan perhitungan persamaan diferensial. Lalu pada tahun 1889
Herman Hollerith menemukan mesin yang mampu mempercepat perhitungan sensus penduduk di Amerika. Kemudian, pada tahun 1903, John V. Atanasoff dan Clifford Berry menemukan komputer dengan sistem aljabar bulan pada sirkuit elektrik. Sistem ini mengacu pada sistem biner aljabar. Selanjutnya, pada tahun 1931, Vannevar Bush menemukan kalkulator yang dapat menyelesaikan persamaan diferensial. Generasi komputer. Komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama diciptakan untuk membantu Perang Dunia Kedua. Komputer generasi ini biasanya sulit untuk diprogram dan kecepatannya terbatas. Hal ini dikarenakan komputer dibuat hanya untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu, sehingga kode binernya pun berbeda-beda. Inilah tampilan komputer generasi pertama. Lihat saja tampilannya yang begitu besar, mirip menyerupai panel listrik di sebuah gedung pertunjukan, sehingga tidak mengherankan kalau memakan tempat dan memakan energi listrik. Nah, ciri-ciri dari komputer generasi pertama ini yaitu hanya bisa digunakan untuk satu fungsi saja, yaitu penghitungan. Kemudian menggunakan vacuum tube atau pengontrol arus listrik di ruang hampa udara. Kemudian menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data. Kemudian programnya menggunakan bahasa mesin dan kapasitas penyimpanannya sangatlah kecil. Komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua umumnya mempunyai ukuran yang lebih kecil. Hal ini dikarenakan tub vakum yang biasanya digunakan dalam komputer generasi pertama digantikan dengan transistor. Pada masa ini, bahasa pemrograman mulai bermunculan. Ini adalah tampilan atau beberapa contoh tampilan dari komputer generasi kedua. Lihat saja tampilannya yang sudah begitu simple, ya, sudah semakin simple, sehingga memiliki fungsi dan kecanggihannya lebih baik dari generasi pertama. Adapun ciri-ciri dari komputer generasi kedua ini adalah memiliki kapasitas memori yang sangat besar. Kemudian penggunaan transistor untuk menggantikan tabung hampa yang ada di generasi pertama. Kemudian menggunakan magnetic tape dan magnetic disk yang berbentuk removable, artinya yang mudah untuk dipindahkan atau dibawa kemana-mana. Kemudian ciri yang keempat adalah mempunyai kemampuan proses real time dan time sharing, artinya bisa memproses dalam waktu yang bersamaan dengan kejadiannya dan bisa membagi waktu untuk pemrosesan. Komputer generasi ketiga. Pada komputer generasi ketiga ini, transistor yang biasa digunakan pada komputer generasi kedua diganti dengan sebuah chip. Chip ini mampu memasukkan banyak program. Selain itu, memungkinkan komputer menjalankan berbagai program berbeda secara serentak. Dan ini adalah sebagian tampilan dari komputer generasi ketiga.
Secara fisik tidak berbeda jauh dengan tampilan komputer generasi kedua, tetapi memiliki kemampuan yang jauh lebih canggih dibandingkan dengan komputer generasi kedua. Adapun ciri-ciri dari komputer generasi ketiga ini adalah karena menggunakan IC atau integrated circuit atau sirkuit yang terintegrasi, maka kinerja komputer menjadi jauh lebih cepat dan lebih tepat. Kemudian peningkatan dari sisi software juga menambah fungsi dari komputer generasi ketiga ini. Kapasitas memori lebih besar dan dapat menyimpan ratusan ribu karakter yang sebelumnya hanya puluhan ribu karakter saja. Komputer generasi keempat. Tujuan pembuatan komputer generasi keempat untuk mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektroniknya. Mulai generasi ini mulai muncul PC dan laptop. Selain itu, juga bermunculan seri-seri IBM. Dan ini adalah tampilan dari komputer generasi keempat. Ya. Tampilan sekaligus spesifikasinya dari komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat ini sudah mempergunakan microprosesor dengan teknologi VLCI atau Very Large Scale Integrated, yaitu satu teknologi yang memungkinkan pembuatan IC bisa memiliki kemampuan yang tidak terbatas. Memiliki harga yang lebih murah dari generasi-generasi sebelumnya. Kemudian ukuran lebih kecil dan dapat dihubungkan dengan jaringan internet. Mulai mempergunakan sistem operasi baik MS-DOS, MS Windows dan lain sebagainya. Komputer generasi kelima. Komputer generasi 5 merupakan komputer yang masih dalam tahap pengembangan. Para ilmuwan berlomba-lomba membuat komputer yang dapat menerjemahkan bahasa manusia. Di slide ini ada beberapa tampilan komputer di generasi kelima. Tampilannya sudah sangat canggih, simpel dan futuristik. Di generasi kelima ini sudah terbentuk atau tercipta komputer berbentuk laptop, notebook dan lain sebagainya yang sangat ringan dan mudah dibawa kemana-mana. Nah, perlu diketahui untuk menilai alat informasi atau komunikasi komputer ini, kita sering terjebak atau melihat dari sisi penampilan luarnya saja. Nah, perlu diketahui bahwa menilai atau melihat kemampuan komputer itu tidak bisa dilihat dari penampilan fisiknya, tetapi melihat kemampuan komputer itu harus dilihat dari spesifikasinya, yaitu kemampuan atau item-item atau komponen-komponen yang ada di dalam komputer itu sendiri, ya. Baiklah, anak-anak, sama-sama kita barusan sudah menyaksikan materi penjelasan tentang komputer dan perkembangannya dari generasi ke generasi. Bapak rasa untuk materi kali ini kita cukupkan dulu ya, sampai di sini. Semoga bermanfaat, semoga bisa membuka atau menambah wawasan buat kalian tentang pengetahuan perangkat komputer. Pada pertemuan berikutnya nanti kita akan kembali membahas tentang materi-materi pembelajaran TIK. Sekian dulu untuk kali ini.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.